sadar diri dong. Kamu itu hanya anak dari petani Lombok. Ngapain berani-beraninya menikah dengan anakku? Assalamualaikum sahabat Elva Story. Pernahkah kalian mendengar, sebuah pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling indah justru berubah menjadi tragedi penuh air mata? Sebelum kisah ini mulai jangan lupa untuk mendukung channel Elva Story dengan cara subscribe. Ikuti kisah ini hingga akhir, karena ada kejutan yang akan membuat semua pendengar terdiam. Hari itu, sebuah aula pernikahan di pusat kota dipenuhi cahaya lampu yang berkilauan. Tamu undangan hadir dengan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengiringi langkah-langkah menuju pelaminan yang dihiasi bunga segar berwarna putih dan merah muda. Di tengah sorotan lampu, seorang pengantin wanita muda bernama Ayu tampak berdiri anggun dengan gaun putih sederhana yang menawan. Senyumnya lembut, wajahnya bercahaya walau dalam hatinya ada rasa cemas yang sulit ia sembunyikan. Ayu adalah gadis desa asal Indonesia. Ia dikenal rendah hati dan sederhana. Hari itu ia menikah dengan Reza, seorang pria tampan yang merupakan putra pemilik toko sayuran terbesar di kota. Pertemuan mereka terjadi secara tidak terduga, bermula ketika Reza sering membeli hasil panen dari keluarga Ayu. Dari situlah benih cinta tumbuh, hingga akhirnya mereka sepakat mengikat janji suci pernikahan. Namun, di balik indahnya pesta itu, Ayu merasakan pandangan tajam dari beberapa tamu, terutama keluarga besar Reza. Ia sadar, sebagian dari mereka tidak menyukai kehadirannya. Ia dianggap tidak sepadan dengan keluarga kaya raya yang sudah puluhan tahun menguasai bisnis sayuran di kota itu. Di pelaminan, Ayu mencoba menahan senyum meski perasaannya bergejolak. Ia menggenggam tangan Reza erat-erat, seolah mencari kekuatan dari pria yang kini menjadi suaminya. Tapi di dalam hati, ia tidak bisa menepis bayangan buruk, bahwa kebahagiaan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Ayu menunduk sejenak, berdoa dalam hati memohon kepada Allah agar hari pernikahannya berjalan lancar tanpa rintangan. Namun ia tidak pernah tahu, bahwa sebentar lagi, di hadapan para tamu undangan, dirinya akan menghadapi penghinaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana yang awalnya tenang dan penuh kebahagiaan perlahan berubah menjadi tegang. Di antara senyum-senyum tamu, ada raut wajah penuh kebencian yang siap menodai hari bahagia itu. Dan kejadian itu benar-benar dimulai ketika seorang wanita parubaya, ibu dari Reza, melangkah maju dengan tatapan tajam yang membuat hati Ayu bergetar. Langkah kaki ibu Reza terdengar jelas di tengah keramaian. Suara hak sepatunya mengetuk lantai aula yang berlapis marmer, seolah menjadi tanda bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan segera terjadi. Semua tamu menoleh, menunggu apa yang akan ia lakukan. Ayu yang berdiri di pelaminan merasa tubuhnya bergetar. Senyum yang tadi ia paksakan perlahan menghilang. Wajah ibu Reza semakin dekat, tatapannya dingin, penuh sinis dan rasa tidak suka. Tiba-tiba, tanpa basa-basi, tangan wanita parubaya itu terulur kasar. Ia meraih rambut Ayu dan menariknya hingga kepala Ayu sedikit tersentak ke belakang. Suara lirih teredam dari mulut Ayu, sementara beberapa tamu terkejut dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suasana pesta berubah sunyi, musik berhenti, dan hanya suara kemarahan yang terdengar. Dengan nada tinggi dan penuh penghinaan, ibu Reza berteriak, "Sadar diri dong. Kamu itu hanya anak dari petani Lombok. Ngapain kamu menikah dengan anakku? Kamu tidak pantas berdiri di sini." Kata-kata itu meluncur seperti belati yang menusuk hati Ayu. Air matanya menetes, bukan karena sakit di kepala, tetapi karena rasa malu yang teramat dalam. Ia dipermalukan di depan semua orang, di hari yang seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidupnya. Reza yang berdiri di samping Ayu mencoba menahan ibunya. Namun kekuatan seorang anak tidak mampu melawan ketegasan ibunya yang penuh emosi. Tamu-tamu lain hanya bisa saling berbisik, sebagian menunduk, sebagian lagi justru terlihat menikmati drama yang terjadi di depan mata mereka. Ayu menunduk, tangannya bergetar. Ia ingin berteriak, ia ingin melawan, tapi suaranya tertahan oleh rasa hormat dan kesedihan. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Di sudut aula, beberapa pria yang sedari tadi duduk memperhatikan kejadian itu berdiri serentak. Mereka adalah sekelompok supir yang mengenakan pakaian sederhana, wajah mereka keras oleh kerja lapangan, namun tatapan mata mereka penuh wibawa. Mereka berjalan mantap menuju pelaminan, langkah-langkah mereka menggema, membuat suasana semakin menegang. Salah satu dari mereka, seorang pria berperawakan tegap dengan suara lantang,
langsung menegur Ibu Reza. "Berani sekali Anda menghina anak bos kami. Tahukah Anda siapa sebenarnya dia? Tanpa kami, tanpa kerja keras dan arahan dari nyonya muda ini, toko sayur Anda tidak akan sebesar sekarang." Suasana langsung berubah. Semua orang terkejut. Para tamu saling berbisik, wajah mereka berubah dari simpati menjadi penuh rasa ingin tahu. Mereka mulai menyadari, Ayu bukan sekadar anak petani Lombok biasa seperti yang selama ini mereka pikirkan. Wajah Ibu Reza seketika pucat. Tangan yang tadi menjambak rambut Ayu perlahan terlepas. Tatapannya bergetar, matanya membesar, dan nafasnya memburu. Ia tidak pernah menyangka bahwa supir-supir itu ternyata bukan orang sembarangan. Mereka menyebut Ayu sebagai bos, sesuatu yang membuatnya kalut dan bingung. Sementara itu, Ayu hanya bisa berdiri kaku dengan air mata yang masih menetes. Hatinya hancur, namun di balik penghinaan itu, perlahan terbuka sebuah kenyataan yang akan mengguncang pesta pernikahan tersebut. Suasana di dalam aula semakin mencekam. Para tamu undangan masih terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Supir-supir yang mengenakan pakaian sederhana itu berdiri tegak di depan pelaminan, melindungi Ayu yang masih terisak dengan rambut sedikit berantakan akibat jambakan Ibu Reza. Salah satu supir kembali bersuara lantang, suaranya menggema hingga ke seluruh ruangan. "Kami ini setiap hari mengangkut sayur dari gudang ke toko Anda. Dan tahukah Anda, siapa yang mendirikan gudang itu, siapa yang membayar kami, dan siapa yang membuat bisnis sayur ini berkembang? Bukan hanya Anda, tapi juga bos kami, Nyonya Ayu, yang selama ini diam-diam ikut mengatur semua jalannya distribusi." Bisikan-bisikan semakin keras. Beberapa tamu mulai menatap Ayu dengan pandangan berbeda. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya, bahkan ada pula yang mulai mengangguk-angguk, seolah potongan teka-teki yang selama ini mereka dengar mulai tersambung. Ibu Reza terdiam membeku. Mulutnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Raut wajahnya berubah dari angkuh menjadi panik. Ia baru menyadari, gadis yang selama ini ia hina sebagai anak petani Lombok ternyata adalah sosok yang lebih berpengaruh dari dugaannya. Ayu yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, menatap para supir itu dengan mata basah. Ia tidak pernah meminta pembelaan, tetapi kenyataan kini terungkap dengan sendirinya. Tangisnya perlahan berubah menjadi keheningan yang penuh luka. Reza menatap ibunya dengan wajah penuh kekecewaan. Ia mengerti bahwa ayahnya memiliki toko sayuran besar di kota, namun ia tidak pernah tahu bahwa Ayu sebenarnya memiliki hubungan erat dengan jalannya bisnis itu. Reza menggenggam tangan Ayu lebih erat, seolah ingin berkata tanpa suara, bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Namun ketegangan belum berhenti sampai di situ. Pintu aula tiba-tiba kembali terbuka. Derap langkah beberapa pria bersetelan hitam, membuat semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Di antara mereka, muncul sepasang suami istri parubaya berpakaian elegan, berjalan tenang namun penuh wibawa. Semua orang terdiam. Beberapa tamu bahkan berdiri memberi hormat, karena pasangan itu bukanlah orang sembarangan. Mereka dikenal sebagai pengusaha besar yang jarang sekali muncul di acara umum. Kehadiran mereka membuat suasana pesta yang kacau semakin menegangkan. Ibu Reza tampak semakin pucat. Hatinya bertanya-tanya, apalagi yang akan terjadi. Sementara Ayu hanya bisa menatap sosok pasangan itu dengan mata melebar, karena ia mengenali mereka lebih dari siapapun. Pasangan parubaya itu berhenti tepat di depan pelaminan. Sang pria, dengan suara berat dan penuh ketegasan, menatap tajam ke arah Ibu Reza. "Oh, jadi begini caramu mempermalukan anakku di depan umum." Ucapan itu menghentak semua orang. Para tamu menutup mulut mereka, sebagian lagi mengusap dada, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Semua mata kini beralih pada Ayu. Ya, pasangan parubaya itu adalah orang tua kandung Ayu. Sosok yang selama ini sengaja menyembunyikan jati diri mereka, membiarkan putrinya tumbuh sederhana agar tidak terlena oleh harta. Kini, mereka berdiri tegas membela Ayu di hadapan semua orang. Wajah Ibu Reza semakin pucat pasi. Kedua tangannya bergetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa menantu yang ia hina-hina justru adalah putri dari pengusaha besar yang lebih kaya raya daripada dirinya. Di tengah keheningan itu, Ayu menunduk. Air matanya kembali jatuh, bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa haru.
Ia tidak menyangka kedua orang tuanya akan datang di saat genting seperti ini. Aula pernikahan yang tadinya penuh cahaya kini berubah menjadi tegang. Para tamu undangan terdiam, hanya suara detak jantung yang seolah terdengar di telinga masing-masing. Semua mata tertuju pada pasangan suami istri parubaya yang baru saja datang dengan rombongan bodyguard di belakang mereka. Kehadiran mereka bukanlah sekadar kedatangan tamu biasa, tetapi sebuah pernyataan besar yang siap mengubah jalannya pesta. Sang ayah Ayu berdiri tegak. Wajahnya penuh wibawa, tatapannya dingin menusuk ke arah Ibu Reza yang masih terpaku di tempat. Dengan suara berat dan jelas, ia mengulang kalimat yang membuat seluruh ruangan bergemuruh. Jadi, begini caramu mempermalukan anakku di depan umum. Kalimat itu bagai petir yang menyambar. Tamu-tamu yang hadir saling berbisik. Sebagian tampak menutup mulut tak percaya, sebagian lagi memandang Ayu dengan tatapan penuh kekaguman. Mereka baru menyadari bahwa pengantin wanita muda yang sederhana itu ternyata adalah putri dari pasangan pengusaha besar yang selama ini jarang menampakkan diri di depan publik. Ibu Reza terlihat gemetar. Wajahnya memucat, kedua tangannya bergetar hebat, seolah ingin menyangkal namun tak mampu berkata apa-apa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang ia hina sebagai anak petani Lombok ternyata adalah darah daging dari keluarga berpengaruh yang jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding keluarganya sendiri. Ayu menatap orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Perasaan haru menyelubungi dirinya. Selama ini ia menerima hinaan demi hinaan dengan diam, berusaha tabah tanpa pernah membela diri. Dan kini, kebenaran itu muncul ke permukaan tanpa perlu ia ucapkan sepatah kata pun. Reza hanya bisa berdiri kaku. Ia menunduk dalam-dalam di depan kedua orang tua Ayu. Dalam hatinya ia merasa malu, sekaligus marah pada ibunya sendiri. Namun ia juga lega, karena kini kebenaran akhirnya terungkap. Suasana semakin menegang saat sang ibu Ayu melangkah maju. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia berkata, "Ayu adalah putri kami. Kami membesarkannya dengan cara sederhana agar ia tahu arti kerja keras, agar ia tidak lupa pada tanah tempat ia berpijak. Dan sekarang, di hari yang seharusnya menjadi kebahagiaan untuknya, kenapa justru kau nodai dengan penghinaan?" Kata-kata itu membuat Ibu Reza semakin kehilangan wibawa. Ia ingin membuka mulut, ingin menyalahkan keadaan, namun lidahnya keluh. Wajahnya merah padam, pandangan matanya gelisah ke sana kemari, dan langkah kakinya goyah. Para tamu undangan semakin heboh. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik lirih, bahkan ada yang terang-terangan menatap tajam ke arah Ibu Reza. Malu yang dirasakannya begitu besar, seperti ditelanjangi di depan banyak orang. Ayu yang berdiri di samping Reza akhirnya tidak tahan. Ia menangis, tubuhnya bergetar, namun sebelum ia berkata apapun, sang ayah meraih tangannya lembut. "Cukup, nak. Kau tidak perlu lagi menahan semua ini. Kau pulang bersama kami." Dengan perlahan, Ayu dituntun turun dari pelaminan. Kedua orang tuanya berjalan di sampingnya, sementara bodyguard mengikuti dari belakang. Mereka meninggalkan aula yang masih dipenuhi keramaian, tetapi suasana hening tak menentu. Semua mata mengikuti langkah mereka, hingga pintu besar tertutup rapat. Reza hanya bisa berdiri kaku, menatap punggung istrinya yang perlahan menjauh. Ia ingin menyusul, namun rasa bersalah kepada ibunya membuat langkahnya terhenti. Sementara itu, Ibu Reza hanya bisa menatap dengan wajah panik, tanpa daya menghentikan kepergian Ayu. Dan pesta yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi panggung penyesalan, yang baru saja dimulai. Langkah Ayu meninggalkan aula itu terasa begitu berat, namun sekaligus melegakan. Gaun putihnya tergerai menyapu lantai marmer, meninggalkan jejak yang tak akan pernah dilupakan oleh para tamu yang menyaksikan. Di sampingnya, kedua orang tuanya berjalan dengan penuh wibawa, seolah menjadi tameng yang melindungi harga diri putri mereka. Di dalam hati Ayu, ada perasaan campur aduk. Ia masih merasakan sakit akibat perlakuan ibu mertuanya, namun di saat yang sama ia juga bersyukur karena kebenaran akhirnya terungkap. Selama ini ia memilih diam ketika dihina, tetapi hari itu Allah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Para tamu undangan hanya bisa menatap kepergian Ayu dengan wajah tercengang. Bisikan-bisikan memenuhi ruangan. Benarkah Ayu anak dari pengusaha besar itu? Pantas saja supir-supir itu menyebutnya bos. Celaka sekali keluarga Reza,
mempermalukan menantunya sendiri di depan orang banyak. Suara-suara itu makin menusuk hati Ibu Reza. Wajahnya memucat, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan kepergian Ayu, tapi lidahnya keluh. Malu, marah, dan panik bercampur menjadi satu, membuatnya tak sanggup bergerak. Reza menatap punggung Ayu yang semakin menjauh. Hatanya terbelah. Di satu sisi, ia ingin berlari menyusul istrinya, memeluknya, dan meminta maaf atas perlakuan ibunya. Tapi di sisi lain, ia terjebak dalam kebisuan, tidak mampu melawan ibunya yang sedang kalut. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Ketika pintu aula tertutup, pesta pernikahan itu seketika kehilangan maknanya. Musik tidak lagi diputar, makanan yang tersaji di meja-meja hanya dibiarkan begitu saja, dan para tamu pun mulai beranjak dengan wajah penuh tanda tanya. Tidak ada lagi kebahagiaan, hanya tersisa keheningan dan rasa malu yang menggantung di udara. Di dalam mobil yang membawa mereka pulang, Ayu duduk diapit oleh kedua orang tuanya. Ibunya meraih tangannya erat-erat, sementara ayahnya menepuk bahunya dengan lembut. "Nak, jangan menangis lagi. Kau tidak bersalah. Semua ini sudah kehendak Allah. Ingatlah, harga diri seorang wanita tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun." Ayu mengangguk pelan, air matanya masih mengalir. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Ia mungkin terlihat rapuh, namun ia juga memiliki kekuatan yang siap membuat siapapun yang merendahkannya menyesal seumur hidup. Sementara itu, di aula pernikahan, Ibu Reza terduduk lemas di kursi. Wajahnya penuh kegelisahan. Ia sadar telah melakukan kesalahan besar, namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya saat itu juga. Reza hanya bisa memandang ibunya dengan kecewa, menyadari bahwa kebahagiaan yang baru saja ia bangun hancur dalam sekejap. Malam itu, pesta megah yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga Reza berubah menjadi aib yang akan dikenang banyak orang. Dan sejak saat itu, nama Ayu tidak lagi terdengar sebagai gadis desa sederhana, melainkan sebagai wanita kuat yang berani pergi dengan harga diri. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa memalukan di pesta pernikahan itu. Berita tentang penghinaan yang diterima Ayu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Hampir seluruh kota membicarakan kejadian itu. Nama keluarga Reza tercoreng, dan orang-orang mulai menilai bahwa Ibu Reza terlalu sombong, hingga berani merendahkan menantunya di depan banyak orang. Di rumah sederhana milik keluarga Ayu, suasana justru terasa hangat meski hati Ayu masih menyimpan luka. Ayah dan ibunya terus menemaninya, memberi semangat agar ia tidak larut dalam kesedihan. Para supir yang selama ini setia pada Ayu juga sering datang, memberikan dukungan dan memastikan distribusi sayuran tetap berjalan lancar. Namun ketenangan itu terusik ketika suatu sore, pintu rumah keluarga Ayu diketuk dengan keras. Saat dibuka, tampak Ibu Reza berdiri di depan pintu dengan wajah kusut dan mata sembab. Di belakangnya tidak ada lagi kesombongan, hanya seorang wanita parubaya yang penuh penyesalan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya datang untuk meminta maaf. Tolong maafkan saya. Saya hilaf. Saya tidak tahu siapa sebenarnya Ayu. Saya hanya takut kehilangan anak saya." Tangisnya pecah. Ia berlutut di hadapan ayah dan ibu Ayu. Suaranya terdengar pilu, seolah seluruh harga dirinya sudah hilang. Para tetangga yang kebetulan melihat dari luar rumah pun terkejut menyaksikan pemandangan itu. Namun, ayah Ayu berdiri tegak dengan wajah dingin. Ia menatap wanita itu tajam, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kami tidak butuh maafmu. Kau telah mempermalukan anakku di depan umum, menyeret harga dirinya ke tanah, dan melukai hatinya di hari yang seharusnya menjadi kebahagiaan. Luka ini terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan kata maaf." Ibu Reza terisak semakin keras. Ia mencoba meraih tangan Ayu, tetapi sang ibu Ayu segera menahan. "Cukup. Kau sudah melakukan terlalu jauh. Kami tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini." Dengan isyarat dari ayah Ayu, beberapa orang penjaga yang sejak tadi berjaga mendekat. Mereka dengan sopan namun tegas menarik tangan Ibu Reza, lalu menyeretnya keluar dari rumah. Tangisannya terdengar memohon, namun pintu rumah ditutup rapat tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam rumah, Ayu terdiam. Air matanya menetes, bukan karena iba,
melainkan karena rasa sakit hatinya kembali terbuka. Ia memeluk ibunya erat-erat, mencari ketenangan di pelukan seorang wanita yang selama ini selalu melindunginya. Sementara itu, di luar rumah, Ibu Reza terduduk lemas di tanah. Pandangannya kosong, tubuhnya bergetar, dan hatinya penuh penyesalan. Ia sadar, penyesalan itu datang terlambat. Kehormatan yang dulu ia injak kini berdiri kokoh, sedangkan dirinya jatuh dalam kehinaan yang tidak mudah dilupakan. Dan sejak hari itu, jalan hidup Ayu dan ibu mertuanya tidak lagi sama. Ayu melangkah ke depan dengan harga diri dan cinta dari keluarganya, sementara Ibu Reza terjebak dalam bayang-bayang penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari kisah Ayu ini kita belajar bahwa kehormatan seseorang tidak bisa diukur hanya dari harta, pangkat, ataupun asal-usul keluarga. Betapa sering kita melihat, ada orang yang merendahkan orang lain hanya karena mereka berasal dari keluarga sederhana, padahal di balik kesederhanaan itu tersimpan ketulusan, kerja keras, dan harga diri yang jauh lebih berharga dibandingkan kekayaan dunia. Ayu adalah gambaran seorang wanita yang tabah. Ia menerima semua hinaan tanpa membalas dengan kata-kata kasar, karena ia percaya bahwa Allah Maha melihat dan Maha membela hambanya yang teraniaya. Dan benar, pertolongan Allah datang di saat ia dipermalukan. Rahasia yang selama ini ia simpan akhirnya terungkap, dan orang-orang yang merendahkannya dipaksa menunduk karena rasa malu mereka sendiri. Kita juga belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa penyesalan. Ibu Reza yang selama ini merasa lebih tinggi, akhirnya jatuh dalam kehinaan di depan banyak orang. Kata-kata kasarnya tidak hanya menyakiti Ayu, tapi juga melukai dirinya sendiri, keluarganya, bahkan nama baiknya di mata masyarakat. Dari sini kita mengerti, jangan pernah meremehkan siapapun. Karena kita tidak tahu, mungkin orang yang hari ini kita hina justru orang yang akan ditinggikan oleh Allah esok hari. Dalam hidup ini, harga diri bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan harta. Harga diri dibangun dari sikap kita, dari cara kita menghargai orang lain, dari ketulusan hati, dan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, selama kita menjaga hati dan bersikap baik, maka kemuliaan akan selalu ada bersama kita. Sahabat Elva Story, semoga kisah ini menjadi pelajaran